Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Zafira Azhar Mostari dari kelas A Perikanan Kreatif dengan NPM 2306216024. Pada video kali ini, saya akan melakukan evaluasi strategi komunikasi dari sebuah case-based project dengan klien Torpedo XL. Slide yang akan saya tampilkan dalam video ini digunakan sebagai ringkasan visual. Sementara itu, proses evaluasi strategi akan saya jelaskan secara lisan sesuai dengan struktur penilaian yang diminta. Evaluasi ini mencakup overview project, evaluasi client brief, hingga pencapaian KPI kampanye. Project ini dipilih karena relevan dengan mata kuliah praktik perencanaan strategi periklanan, khususnya dalam melihat bagaimana strategi komunikasi dirancang, dijalankan, dan dievaluasi berdasarkan data aktual kampanye. Klien dari proyek ini adalah Torpedo XL, yaitu produk minuman energi. Tujuan proyek adalah memperkenalkan komunikasi baru Torpedo XL secara masif di platform digital, dengan tujuan utama mengonversi awareness menjadi pembelian. Target audiens yang dituju adalah heavy workers, yaitu pria usia 18 sampai 35 tahun, dari kelas sosial ekonomi lower to middle yang ambisius, bekerja keras, namun juga aktif bersosialisasi dan berolahraga. Pemilihan target audiens heavy workers ini didasarkan pada kesesuaian antara kebutuhan fungsional produk Torpedo XL dengan gaya hidup audiens yang membutuhkan energi tambahan untuk menunjang aktivitas harian. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, proyek sudah memiliki arah strategi yang cukup jelas dan dari sisi kebutuhan konsumen. Berdasarkan evaluasi klien brief, misi, tujuan, dan strategi STP dapat dikatakan sudah sangat jelas dan juga konsisten. Kampanye ini difokuskan pada value proposition isi lebih banyak, energinya nyegerin, yang relevan dengan kebutuhan heavy workers yang membutuhkan energi tambahan dengan harga yang terjangkau. Kejelasan ini mempermudah proses perencanaan strategi di tahap agensi karena sudah terdapat benang merah antara tujuan bisnis klien dan juga kebutuhan target audiens. Dengan adanya value proposition yang kuat, kampanye memiliki fondasi yang jelas untuk dikembangkan ke dalam pesan dan media. Lalu, apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki? Yang berhasil adalah kesesuaian antara positioning produk dan kebutuhan target audience. Konsep value for money terbukti tepat untuk segmen pekerja aktif dengan daya beli menengah ke bawah. Namun, dari sisi client brief awal, arahan kreatif masih cukup luas, sehingga membutuhkan penguatan strategi dan dari interpretasi lebih lanjut dari sisi agensi agar pesan dapat lebih tajam dan juga konsisten di seluruh channel. Namun demikian, ruang interpretasi yang cukup luas ini juga menjadi tantangan karena membutuhkan pemahaman strategi yang matang agar pesan tidak melebar dan tetap konsisten di berbagai platform. Lalu, rencana komunikasi strategis dapat dikatakan berhasil dijalankan dengan baik. Berdasarkan report, hal ini terlihat dari transisi strategi kampanye, yaitu dari fase mass awareness pada periode Mei hingga Juni, kemudian berkembang menjadi pendekatan hyperlocal regional pada Agustus hingga Oktober. Strategi ini memungkinkan kampanye menjadi lebih relevan secara konteks wilayah dan meningkatkan efisiensi distribusi pesan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi tidak bersifat statis, tetapi adaptif terhadap hasil performa dan kondisi lapangan. Hal ini penting dalam kampanye digital karena perilaku audiens dan efektivitas media dapat berubah dengan cepat. Lalu, apa tantangan dalam implementasinya? Tantangan utama dalam implementasi strategi adalah menjaga efisiensi biaya, khususnya pada metrik cost per view dan true play, serta menentukan durasi konten yang optimal agar audiens tidak melakukan skip. Hal ini diatasi dengan optimalisasi format konten, di mana video berdurasi pendek, khususnya 15 detik, terbukti paling efektif. Tantangan ini menunjukkan bahwa perencanaan strategi tidak hanya berhenti pada ide awal, tetapi harus terus dievaluasi dan dioptimalkan selama kampanye berjalan. Big idea kampanye sangat relevan dengan tujuan klien. Konsep ini mempresentasikan energi dan kesegaran yang dibutuhkan target audiens untuk tetap aktif dalam aktivitas sehari-hari, baik saat bekerja, bersosialisasi, maupun berolahraga. Big idea ini juga mudah diterjemahkan ke dalam berbagai format konten sehingga memudahkan proses adaptasi pesan di berbagai platform digital. Pesan kampanye disampaikan melalui media yang tepat sesuai dengan perilaku audiens. TikTok digunakan untuk menjangkau Gen Z dengan pendekatan konten komedi singkat, sementara Facebook lebih efektif menjangkau milenial dengan durasi tontonan yang lebih panjang.
Konten komedi berdurasi 15 detik terbukti paling efektif dalam menjangkau audiens secara luas dengan biaya yang lebih efisien. Pemilihan media yang berbeda untuk tiap segmen audiens menunjukkan bahwa strategi tidak menggunakan pendekatan one size fits all, melainkan disesuaikan dengan perilaku konsumsi media audiens. Lalu, apakah KPI dan objektif kampanye tercapai atau tidak? Berdasarkan laporan performa kampanye, seluruh KPI teknis berhasil tercapai dan bahkan melampaui target. Campaign mencapai sekitar 10,6 juta reach atau 104% dari target, 2,1 juta video views atau 103%, dan 200.000 plus true play atau 101% dari target. Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dirancang tidak hanya efektif secara teknis, tapi juga relevan dengan kebutuhan audiens. Namun, evaluasi ini masih berfokus pada KPI digital, sehingga kedepannya diperlukan pengukuran lanjutan untuk melihat dampak terhadap brand perception dan purchase intention. Untuk periode kampanye berikutnya, disarankan menggunakan pendekatan UGC agar pesan terasa lebih autentik, serta menerapkan strategi lookalike audience khususnya di wilayah Jawa. Secara keseluruhan, strategi komunikasi Torpedo XL dapat dikatakan berhasil baik dari sisi perencanaan maupun implementasi. Proyek ini menunjukkan pentingnya peran data dan evaluasi berkelanjutan dalam perencanaan strategi periklanan digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.